Selamat berlibur wahai anak cucu Bude Yanti yang tercinta. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang pada saat ini mengajak beberapa orang dari klan Dewa Api Kuno untuk menuju ke tim Fearless. Lalu begitu sampai 3 orang dari tim Fearless pada saat ini merasa sedikit terkejut melihat tim Fearless yang pada saat ini sedang duduk melingkar. Di tengah-tengah mereka pada saat ini ada 2 sosok yang duduk bersila dan saling membelakangi. Ketiganya pada saat ini menyadari bahwa salah satu sosok yang sedang duduk bersila adalah Jiang Ya. Melihat tubuh Jiang Ya ini, mata Zhao Chang'an pada saat ini sedikit menyipit. Dirinya benar-benar sedikit bingung dan melihat reaksi dari Zhao Chang'an. Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan perlahan mengenai hal tersebut. Xiaoyan berkata bahwa Jiang Ya sudah mati dan tubuhnya benar-benar bagus. Oleh karena itu tubuh Jiang Ya ini seharusnya akan berguna dan bermanfaat bagi mereka sebaik mungkin. Ketiganya pun memandang ke arah 2 sosok yang pada saat ini saling duduk membelakangi. Sosok yang satu adalah Nan Erming yang pada saat ini telah menerobos ke Dou Xian. Bersamaan dengan kekuatan Dou Qi-nya yang meningkat, kekuatan spiritual Nan Erming tentu saja ikut meningkat. Pada saat ini kelompok tim Fearless akan memisahkan jiwa Nan Erming dengan jiwa dari Raja Sisik Naga. Di dalam prosesnya hal tersebut membutuhkan kekuatan spiritual tinggi dan tentu saja Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar berperan. Mereka membantu jiwa Raja Sisik Naga untuk berpindah ke tubuh barunya. Xia Zhenghui pada saat ini meletakkan tangannya di kepala Nan Erming dan kekuatan spiritualnya segera melonjak. Setelah beberapa saat pada saat ini masih belum ada pergerakan dan Raja Sisik Naga segera bertanya apakah mereka masih belum bisa dipisahkan. Tentu saja jiwa mereka berdua telah terkurung untuk waktu yang lama dan proses ini benar-benar cukup sulit. Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus sedikit bersabar. Selain itu Xia Zhenghui juga khawatir mereka berdua akan terluka selama proses ini berlangsung. Jiwa Nan Erming mungkin akan sedikit lebih baik tetapi luka dari jiwa Raja Sisik Naga mungkin akan lebih serius. Singkatnya perpisahan jiwa ini benar-benar akan sangat menyakitkan dan mereka benar-benar harus menahannya. Raja Sisik Naga pun menggertakkan gigi dan berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera memulainya. Xia Zhenghui pun tidak berkata apa-apa lagi dan pada saat ini segera memulai proses pemisahan jiwa. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini raungan menyakitkan dari kedua jiwa segera terdengar oleh Xia Zhenghui. Raungan ini adalah raungan jiwa dan hanya mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat yang bisa mendengarnya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus berbincang-bincang dengan orang-orang dari klan Dewa Api Kuno. Zhao Chang'an pada saat ini sepertinya memiliki pertanyaan kepada Xiaoyan hingga pada akhirnya dirinya tidak bisa menahan diri. Zhao Chang'an segera berkata kepada Xiaoyan bahwa dirinya merasa kekuatan Xiaoyan hanyalah Dou Xian bintang 5, sementara itu Jiang Ya telah menembus Dou Xian bintang 7 dan dengan celah seperti itu bagaimana saudara Xiaoyan mengalahkan mereka. Jin Chen Tao juga pada saat ini memiliki rasa penasaran dan menambahkan perkataan dari Zhao Chang'an. Jin Chen Tao berkata bahwa dirinya mendengar Jiang Ya ini bukan hanya Dou Xian bintang 7 tetapi juga sudah berada di tahap menengah Dou Xian bintang 7. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan menatap ke arah 3 orang yang pada saat ini benar-benar tampak penasaran. Terlebih lagi tim Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat lemah jika dibandingkan dengan tim dari aliansi Dou Xian. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini sedikit malu untuk mengatakannya. Mereka hampir dikalahkan oleh tim dari aliansi Dou Xian tetapi pada akhirnya tim Fearless benar-benar beruntung. Dengan bantuan senior mereka pada akhirnya berhasil membantai orang-orang dari aliansi Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak menyebutkan permasalahan warisan jari yang didapatkannya. Xiaoyan pada saat ini masih merasa harus berhati-hati jika ingin mengungkapkan perkara tersebut. Sementara itu Zhao Chang'an pada saat ini menganggukkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Zhao Chang'an lanjut berkata bahwa saudara Xiaoyan benar-benar beruntung.
Meskipun Zhao Chang'an berkata demikian tetapi di lubuk hatinya yang terdalam Zhao Chang'an menyadari pertempuran antara aliansi Dou Xian dan tim Fearless tidak sesederhana dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Zhao Chang'an menekan perasaannya sebelum akhirnya lanjut bertanya kepada Xiao Yan, lalu apa rencana saudara Xiao Yan selanjutnya? Mendengar hal tersebut Xiao Yan sedikit merenung sebelum akhirnya balik bertanya. Xiao Yan bertanya apakah yang dimaksud oleh saudara Zhao Chang'an adalah rencana untuk memasuki ilusi ketiga. Zhao Chang'an pun menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa maksudnya adalah apakah rencana saudara Xiao Yan setelah kontes 10.000 alam. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera teringat apa yang dikatakan oleh Bin Chan sebelumnya. Hati Xiao Yan tentu saja tersulut dan Xiao Yan pada saat ini memikirkan alam Dewa Darah. Xiao Yan menyadari bahwa Xiao Yan harus kembali secepat mungkin setelah kompetisi 10.000 alam ini. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan tidak memiliki rencana apapun. Xiao Yan pada saat ini masih memiliki permasalahan di alamnya sendiri. Ada alam tingkat menengah yang berkonflik dengan Xiao Yan, oleh karena itu Xiao Yan harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut Zhao Chang'an pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara kepada Xiao Yan. Zhao Chang'an berkata bahwa saudara Xiao Yan telah membunuh tim dari aliansi Dou Xian. Oleh karena itu Zhao Chang'an khawatir manajemen puncak dari aliansi Dou Xian tidak akan membiarkan Xiao Yan pergi begitu saja. Mengapa saudara Xiao Yan tidak bergabung dengan klan Dewa Api kuno mereka? Klan Dewa Api kuno memiliki beberapa aliansi dunia tingkat tinggi dan aliansi Dou Xian pasti tidak akan melakukan sesuatu yang sembarangan kepada saudara Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhao Chang'an. Xiao Yan menyadari bahwa permasalahan yang disebutkan barusan memang agak serius. Xiao Yan sudah bisa merasakan kekuatan dari aliansi Dou Xian melalui Jiang Ya dan yang lainnya dan tentu saja Xiao Yan harus berhati-hati. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin membebani pihak lain. Xiao Yan sudah sangat bersyukur karena Kingzi bisa menerima kedua anaknya sebagai muridnya. Sekarang klan Dewa Api kuno akan mengambil resiko untuk melindungi Xiao Yan dan Xiao Yan tidak bisa menerima hal tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih kepada Zhao Chang'an atas semua kebaikannya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya tahu aliansi Dou Xian benar-benar sangat kuat dan ini juga merupakan hal yang sangat berisiko. Meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak kuat tetapi Xiao Yan tidak ingin melibatkan orang lain karena keselamatannya sendiri. Semua permasalahan ini disebabkan oleh Xiao Yan, oleh karena itu sungguh sangat sial Xiao Yan benar-benar harus melawannya sendirian. Perkataan Xiao Yan ini seketika membuat Zhao Chang'an dan yang lainnya sedikit terkejut. Secara logika Xiao Yan tidak memiliki alasan untuk menolak mereka, terlebih lagi tanpa bantuan dari kekuatan alam Dewa Api kuno. Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari bintang Hongmeng. Pada akhirnya Zhao Chang'an pada saat ini segera teringat perkataan dari kepala klan Kingzi. Dirinya lanjut berkata kepada Xiao Yan bahwa semua ini juga telah diatur oleh pemimpin klan Dewa Api kuno. Jika Xiao Yan dalam bahaya maka mereka akan mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Yan. Xiao Yan tentu tahu betapa kuatnya aliansi Dou Xian dan pada saat itu mereka dari klan Dewa Api kuno akan langsung keluar untuk menolong Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera teringat perkataan dari Qi Jun dan Qiu Jun. Xiao Yan pada akhirnya segera berterima kasih kembali kepada Zhao Chang'an atas tawarannya. Xiao Yan pada akhirnya segera lanjut menjelaskan bahwa sebelum Xiao Yan mengikuti kompetisi Qiu Jun dan Ji Jun telah mengatakan selama Xiao Yan bisa memenangkan kejuaraan maka mereka akan menjaga Xiao Yan tetap aman. Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak perlu khawatir karena Xiao Yan pada saat ini memiliki rencana sendiri. Terlebih lagi pada saat ini juga Xiao Yan telah setuju untuk bergabung dengan kuil kuno. Setelah mendengar nama ini baik Zhao Chang'an, Jin Chen Tao dan Wei Kai semuanya berseru pada saat yang sama. Ketiganya tanpa sadar menggumamkan nama kuil kuno sementara Xiao Yan pada saat ini mengangguk.
Xiao Yan juga sedikit terkejut dan tidak menyangka reaksi mereka bertiga pada saat ini benar-benar terkejut. Sementara itu pada saat ini Zhao Chang'an segera berkata bahwa dirinya telah mendengar beberapa legenda tentang kuil kuno. Dikatakan bahwa bahkan aliansi Dou Xian tidak dapat mengalahkan kelompok mereka. Itu adalah kekuatan yang sangat tidak jelas dan kuat dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Zhao Chang'an pada saat ini menggelengkan kepalanya dan dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Yan dan yang lainnya sudah memiliki pendukung yang kuat di belakang mereka. Zhao Chang'an pun lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka pada saat ini dirinya merasa lega. Dengan begitu maka dirinya akan bisa memberikan penjelasan kepada tetua Kingzi ketika dirinya kembali. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhao Chang'an. Xiao Yan berpikir jika saja Zhao Chang'an menyadari bahwa alam bawah juga pada saat ini mendukung Xiao Yan, sepertinya Zhao Chang'an benar-benar akan ternganga dan benar-benar kembali dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan pada akhirnya kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Setelah Xiao Yan menyelesaikan permasalahan ini, Xiao Yan juga pasti akan datang ke klan Dewa Api Kuno untuk berkunjung. Zhao Chang'an pada akhirnya menangkupkan tangannya dan mengangguk dan berkata jika begitu permasalahannya mereka tidak akan mengganggu Xiao Yan lagi. Mereka berharap saudara Xiao Yan akan bisa mengatasi semua rintangan dan memenangkan tempat pertama di dalam kompetisi. Mungkin juga pada saat itu mereka harus bertarung satu sama lain jika mereka benar-benar bertemu. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata jika waktunya tiba di antara mereka untuk bertemu maka Xiao Yan mengharapkan belas kasihan dari para senior. Zhao Chang'an pun tersenyum sebelum akhirnya kedua belah pihak pada saat ini berpamitan dan kelompok dari klan Dewa Api Kuno segera pergi. Melihat kepergian dari klan Dewa Api Kuno, Xiao Yan pada saat ini merasa sedih di dalam hatinya. Tidak peduli apapun, Xiao Yan pada saat ini telah mengetahui kedua anaknya baik-baik saja dan hal itu merupakan penghiburan besar bagi psikologi Xiao Yan. Bersamaan dengan kepergian dari klan Dewa Api Kuno pada saat ini Sui Juer juga berjalan perlahan ke arah Xiao Yan. Sosoknya memandang Xiao Yan sambil menggertakkan gigi dan sebelum dapat dirinya berbicara, Xiao Yan pada saat ini telah menebak pikirannya dan segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata kepada Sui Juer bahwa Sui Juer tidak perlu mempermasalahkan permasalahan ini. Sui Juer pada saat ini bisa mencari reinkarnasi dari ayahnya. Sui Juer tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi berikutnya dan Xiao Yan berharap Sui Juer akan menemukannya. Mendengar hal tersebut Sui Juer pada saat ini sedikit terdiam dan menekan perasaannya. Sui Juer pada akhirnya segera mengucapkan terima kasih banyak kepada Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini tersenyum. Pada akhirnya Sui Juer segera mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Yan dan pergi meninggalkan kelompok dari tim Fearless. Dengan kepergian semua orang pada saat ini di antara tim Fearless, Xiao Yan adalah orang yang terkuat. Setelah itu ada Long Yi yang merupakan Dou Xian bintang 3 dan juga Ding Yue yang merupakan Dou Xian bintang 3. Ada dua orang Dou Xian bintang 3 di tim Fearless dan dengan kekuatan ini kelompok Xiao Yan cukup kuat. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tahu bahwa kekuatan ini masih kurang untuk berhadapan dengan orang-orang alam tingkat tinggi di ilusi berikutnya. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan menyadari bahwa mereka harus pergi pada saat ini karena tujuan Xiao Yan sesungguhnya adalah jantung api. Xiao Yan pada saat ini benar-benar membutuhkan kekuatan dari jantung api. Selain dapat meningkatkan kekuatan, Xiao Yan juga membutuhkannya untuk meningkatkan seni roh pagoda pemurnian. Xiao Yan pada akhirnya memantapkan pendiriannya sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah proses pemisahan jiwa Raja Sisik Naga dan Nan Erming. Prosesnya masih berjalan dan Xiao Yan pada saat ini melirik ke arah Kiyu-Kiyu yang terbungkus di dalam telur. Xiao Yan memeriksa telur dari Kiyu-Kiyu ini dan merasakan bahwa aura dari Kiyu-Kiyu pada saat ini stabil. Namun tidak lama retakan segera terjadi sebelum akhirnya sebuah lubang segera tercipta. Semua orang pada saat ini memperhatikan lubang yang tercipta dari telur Kiyu-Kiyu hingga pada akhirnya seonggok tangan kecil segera keluar.
Semua orang pada saat ini bingung melihat tangan kecil yang keluar dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Lang Tian pada saat ini segera maju dan segera menyadari apa yang harus dirinya lakukan. Lang Tian pada akhirnya segera memberikan banyak pil ke atas tangan tersebut hingga pada akhirnya tangan tersebut dengan cepat meraih pil dan memasukkannya ke dalam telur. Semua orang seketika segera menyadari bahwa tampaknya Qiu pada saat ini membutuhkan asupan makanan yang cukup. Bersamaan dengan semua orang yang menyadari hal tersebut pada saat ini tangan kecil tersebut kembali terulur keluar cangkang telur. Semua orang pada saat ini terkejut karena Qiu benar-benar masih membutuhkan banyak pil. Pada akhirnya Lang Tian pada saat ini segera mengeluarkan semua pil yang dirinya miliki. Namun tidak lama setelah tangan tersebut mengambil pil yang diberikan oleh Lang Tian, tangan tersebut kembali terulur. Lang Tian benar-benar terkejut karena jumlah ini benar-benar lebih banyak daripada yang biasa dikonsumsi oleh Qiu. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut dan pada saat yang bersamaan semua orang bisa merasakan aura dari Qiu pada saat ini telah meningkat. Xiao Yan juga menyadari bahwa Qiu pada saat ini benar-benar membutuhkan banyak asupan. Pada akhirnya baik Xiao Yan dan Lang Tian pada saat ini segera mengeluarkan semua pil yang mereka miliki. Setelah banyaknya pil yang pada saat ini diraih oleh tangan kecil tersebut, pada akhirnya tangan itu pun tidak lagi keluar. Semua orang pada saat ini menunggu dan berpikir apakah sosok Qiu pada saat ini akan segera bangkit. Namun pada saat ini retakan dan bolongan di telur kembali tertutup. Semua orang seketika menyadari tampaknya Qiu pada saat ini benar-benar masih membutuhkan waktu untuk tidur. Menyadari hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya kembali memasukkan telur tersebut ke dalam cincin penyimpanan. Xiao Yan pada akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah pemisahan jiwa di antara Raja Sisik Naga dengan Nan Erming. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini piringan pusat juga tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara menderu. Ledakan pada saat ini segera terjadi dan seluruh langit segera menampilkan lubang yang besar. Piringan pusat pada saat ini seolah-olah tersedot dengan kekuatan yang sangat kuat. Piringan pusat ini pada akhirnya segera terbang dengan kecepatan yang benar-benar sangat cepat. Saking cepatnya kecepatan dari piringan tersebut, semua orang di sekitar pada saat ini tidak bisa merasakan bahwa mereka sedang terbang. Semua orang pada saat ini hanya bisa merasakan kegelapan yang berada di sekitar dan mereka menyadari bahwa mereka pada saat ini sedang diteleportasi. Piringan pusat ini terus terbang di tengah kegelapan dan tampaknya membutuhkan banyak waktu untuknya sampai ke tujuan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih memperhatikan proses pemisahan jiwa Raja Sisik Naga dengan Nan Erming. Prosesnya pada saat ini berlangsung dengan lancar. Kedua jiwa pada saat ini dipisahkan dan tubuh dari Nan Erming pada saat ini segera terjatuh pingsan. Sementara itu jiwa dari Raja Sisik Naga pada saat ini terlihat melayang membentuk seekor sosok naga kecil. Xia Zhenghui pada saat ini tidak membuang-buang banyak waktu dan segera mengendalikan jiwa dari Raja Sisik Naga. Jiwa ini pun segera dimasukkan ke dalam tubuh dari Jiang Ya. Tubuh dan bibir yang awalnya tidak berdarah pada saat ini berubah menjadi berwarna merah dan pada saat ini nafas segera keluar dari hidungnya. Xia Zhenghui pun pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa semua prosesnya pada saat ini telah selesai. Semua orang melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega. Namun Raja Sisik Naga yang mendapatkan tubuh baru pada saat ini tidak segera terbangun. Sosoknya pada saat ini mengalami koma dan masih belum terbangun. Sementara itu Nan Erming tampaknya baik-baik saja dan setelah beberapa saat, Nan Erming pada akhirnya terbangun tetapi Raja Sisik Naga pada saat ini masih dalam keadaan koma. Xiao Yan pada saat ini tampak benar-benar tidak berdaya dan bertanya kepada Xia Zhenghui kapankah Raja Sisik Naga akan bangun. Xia Zhenghui pun memandang ke arah Raja Sisik Naga merenung sejenak sebelum akhirnya mulai segera menjelaskan. Xia Zhenghui berkata bahwa jiwanya sangat istimewa dan berbeda dari semua jiwa yang pernah Xia Zhenghui lihat. Meskipun tubuh kaca ini cukup kuat tetapi jiwa dari Raja Sisik Naga bahkan lebih kuat. Keduanya tidak berada pada level yang sama oleh karena itu hal ini sulit untuk disatukan. Namun pada saat Xia Zhenghui telah membuat untuk Raja Sisik Naga,
Selama Raja Sisik Naga bisa bertahan dalam ilusi ini, Xia Zhenghui berpikir orang yang lebih kuat di dalam tim ini akan segera muncul. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini masih dipenuhi dengan rasa khawatir dan segera bertanya seberapa yakinkah Xia Zhenghui. Xia Zhenghui pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa semua itu tergantung kepada kemauan dari Raja Sisik Naga. Namun semakin lama dirinya bisa bertahan di dalam ilusi, maka hal tersebut akan semakin baik baginya. Tetapi jika dirinya gagal untuk bangun setelah 15 hari, maka dirinya tidak akan pernah kembali bisa bangun. Mendengar jawaban dari Xia Zhenghui, semua orang pada saat ini tidak bisa menahan keringat dingin yang menetes. Jika Raja Sisik Naga tidak terbangun dalam 15 hari, maka jiwanya benar-benar akan terpenjara selamanya di dalam ilusi. Sementara itu pada saat ini di ruang gelap, piringan pusat masih tetap stabil seolah-olah tidak pernah berpindah ke tempat lain. Setelah menunggu selama 10 hari, seberkas cahaya pada akhirnya muncul di ujung kegelapan. Kegelapan di hadapan semua orang pada saat ini dengan cepat surut dan yang muncul di hadapan semua orang adalah 10 cermin. Semua orang seketika menyadari sepertinya 10 cermin ini segera mengarahkan mereka ke tempat yang berbeda. Banyak tim yang pada saat ini memikirkan akan masuk ke cermin mana pada saat periode berikutnya. Banyak tim yang pada saat ini segera masuk ke dalam cermin yang berbeda. Sementara itu di sisi lain, setelah 10 hari berlalu masih belum ada tanda-tanda dari Raja Sisik Naga yang akan bangun. Namun pada saat ini sudah waktunya bagi tim Fearless untuk pergi dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar memiliki keputusasaan. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa memasukkan Raja Sisik Naga ke dalam cincin penyimpanan luar angkasa. Pada saat yang bersamaan, tim psikis yang dipimpin oleh Ling Fei dan Feng Chan juga pada saat ini menyapa Xiao Yan sebelum akhirnya masuk ke cermin ketiga. Di belakang mereka ada banyak tim yang menunggu untuk melihat bagaimana tim kuat ini akan memilih cermin. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah ke-10 cermin. Bersamaan dengan hal tersebut, gambar api segera muncul di tangan Xiao Yan dan setelah menyapu di antara 10 cermin, ketika Xiao Yan menghadap cermin ke-9, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan adanya perbedaan suhu yang meningkat. Mata Xiao Yan bersinar terang karena tujuan Xiao Yan datang ke sini adalah untuk jantung api. Karena gambar ini merespon, tentu saja Xiao Yan akan memilih cermin ke-9, tempat di mana jantung api yang menduduki peringkat ke-6 berada. Xiao Yan pada akhirnya berkata perlahan bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Xiao Yan pun perlahan menuju ke cermin ke-9 diikuti dengan kelompok tim Fearless. Banyak tim yang pada saat ini melihat ke arah tim Fearless dan memutuskan untuk tidak masuk ke pintu ke-9. Namun meskipun begitu, banyak tim yang pada saat ini juga berniat untuk mengikuti kelompok Xiao Yan. Pada saat yang bersamaan, pada saat ini tim dari alam Dewa Api Kuno juga menatap ke arah cermin ke-9. Di tangan Zhao Chang'an pada saat ini juga terlihat gambaran api yang persis sama dengan milik Xiao Yan. Zhao Chang'an pada saat ini tersenyum pahit dan segera berkata sepertinya pesaing ini cukup rumit. Sebagai anggota dari klan Dewa Api Kuno, tentu saja secara alami mereka memahami jalan api. Selain itu mereka juga telah memiliki jantung api peringkat ke-4 dan tentu saja mereka sangat tertarik pada jantung api. Pada akhirnya kelompok dari Dewa Api Kuno pada saat ini segera memasuki cermin yang dimasuki oleh kelompok Xiao Yan. Melihat orang-orang dari klan Dewa Api Kuno ini memasuki cermin yang sama dengan Xiao Yan, banyak orang yang awalnya ingin mengikuti jejak Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengurungkan niatnya untuk masuk ke cermin ke-9. Bagaimanapun tim Fearless adalah tim yang kuat ditambah dengan kekuatan dari klan Dewa Api Kuno. Jika keduanya membentuk aliansi, maka mereka benar-benar tidak akan bisa terkalahkan. Pada akhirnya banyak tim pada saat ini segera memasuki cermin lain setelah memutuskan untuk tidak mengikuti Xiao Yan dan klan Dewa Api Kuno. Bersamaan dengan semua tim yang telah memasuki cermin, pada saat ini ada satu tim yang masih memperhatikan cermin ke-9. Tim ini adalah tim yang dipimpin oleh Geng Ping dan Geng Ping pada saat ini mengerutkan kening. Ekspresi muram yang tidak pernah terlihat di wajah Geng Ping pada saat ini segera tertampilkan. Seorang di belakang Geng Ping pada saat ini segera bertanya apakah mereka pada saat ini ingin mengikuti.
klan Dewa Api kuno tampaknya sangat bersahabat dengan tim Fearless dan hal itu sangat merugikan kelompok mereka. Geng Ping pada akhirnya dengan wajah suram segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus mengikutinya. Mendengar hal tersebut orang-orang yang pada saat ini di belakang Geng Ping hanya bisa terdiam dan menganggukkan kepala mereka. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera bertanya kepada Geng Ping apakah keberadaan mereka pada saat ini sudah ditemukan. Menanggapi hal tersebut Geng Ping berkata bahwa orang-orang ini memang selalu berhati-hati. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini harus tetap mengikuti kelompok mereka, Geng Ping yakin kemungkinan besar benda tersebut ada di dalam tubuh orang ini. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini hanya mengangguk dan Geng Ping pada akhirnya memutuskan untuk segera masuk ke cermin ke-9. Sementara itu di sisi lain pada akhirnya sosok dari tim Fearless perlahan muncul setelah periode terdistorsi di ruang angkasa. Pada saat ini semua orang bisa melihat langit yang berwarna semrawut dengan hujan deras di atas kepala. Hujan ini bukanlah hujan biasa melainkan hujan ungu yang penuh dengan sifat korosif. Ada juga banyak kayu di bawah kaki semua orang dan pada saat ini kayu tersebut benar-benar telah termakan oleh sifat korosif. Anggota dari tim Fearless pada saat ini semuanya memancarkan origin abadi setelah menyadari adanya hujan korosif ini. Namun Xiao Yan pada saat ini segera menyadari sesuatu dan memerintahkan semua orang untuk jangan menggunakan origin abadi. Sebaiknya mereka mengenakan baju besi dan mereka benar-benar harus melewati tanah beracun ini. Semua orang pada saat ini mengangguk dan segera mengikuti instruksi yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Di ruang ini emosi akan menjadi sangat tertekan dan wajah semua orang pada saat ini benar-benar terlihat jelek. Xia Zhenghui dan Xiao Yan pada saat ini juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di tempat ini. Hal ini sepertinya bisa mempengaruhi emosi dari setiap orang. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini merenungkan hal tersebut tiba-tiba di kolam di sekitar mereka terjadi ledakan. Kolam air berwarna ungu melonjak seperti air mancur dan tidak lama kemudian sesosok muncul di atas kolam yang memancar. Kelompok Xiao Yan pada saat ini melihat mayat yang berterbangan di langit dengan kekuatan yang cukup kuat. Ada cahaya fluoresen di dalam ngarai dan Xiao Yan segera menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir sepertinya sosok-sosok ini adalah mayat yang dikendalikan oleh seseorang dari jarak jauh. Xia Zhenghui juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini segera mencari penggunanya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan berkata kepada Xia Zhenghui bahwa mereka pada saat ini tidak perlu melakukan hal tersebut. Setelah Xiao Yan berbicara pada saat ini pikiran Xiao Yan segera bergerak. Awan guntur segera tercipta di langit dan pada saat ini Xiao Yan hendak mengeluarkan senjata badai. Awan petir dan guntur pada saat ini benar-benar menjadi semakin besar. Xiao Yan segera mengulurkan telapak tangannya dan petir pada saat ini segera mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata Xiao Yan segera mendorong lengannya dan petir yang tidak terhitung jumlahnya segera menyerang ke depan. Banyak hantu yang memiliki kekuatan Dosian setara Dosian bintang 2 pada saat ini benar-benar dihancurkan. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera mengajak semua orang untuk bergegas maju. Xiao Yan dan yang lainnya bergegas menuju ke arah ngarai yang berada di depan dan bersamaan dengan hal tersebut, kekuatan spiritual yang kuat segera datang ke arah kelompok Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu dengan adanya Xia Zhenghui dan Xiao Yan serangan tersebut tentu saja tidak akan berpengaruh. Serangan kekuatan spiritual ini dapat dengan mudah dibalikkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya suara jeritan segera terdengar di kejauhan dan kelompok Xiao Yan segera menghampiri suara tersebut. Begitu sampai di ngarai Xiao Yan pada saat ini segera melihat sekeliling dan mulai membuka mulutnya. Xiao Yan segera berteriak jika dirinya ingin melarikan diri maka Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar suara Xiao Yan ini sosok yang sebelumnya teriak kesakitan pada akhirnya segera menampakkan diri. Sosoknya segera berkata bahwa dirinya pada saat ini mengaku kalah. Semua orang pada saat ini menatap ke arah sumber suara dan mereka terkejut melihat seorang manusia pohon dengan kulit kayu di tubuhnya muncul di hadapan mereka.
Namun di tengah-tengah keterkejutan ini Xiao Yan segera bertanya kepada sosok tersebut di manakah tempat ini. Manusia pohon itu pun segera berkata bahwa tempat ini dulunya adalah alam kelas atas tetapi entah bagaimana tempat ini bisa runtuh dan menjadi seperti sekarang. Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya lanjut bertanya mengapa sosok tersebut menyerang kelompok Xiao Yan tanpa alasan. Manusia pohon itu pun segera berkata bahwa dirinya tidak memiliki pilihan. Tidak ada origin abadi di sini dan dirinya harus membunuh orang untuk mendapatkan pil origin abadi dari mereka. Jika dirinya tidak melakukan hal tersebut maka dirinya tentu saja akan mati di sini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya mereka tidak akan membunuh sosok tersebut. Tetapi sosok tersebut harus memberitahukan beberapa informasi kepada kelompok Xiao Yan. Jika informasi tersebut berguna maka Xiao Yan akan memberinya beberapa pil origin abadi sebagai hadiah. Mereka akan melupakan serangan yang baru saja dilesatkan oleh sosok tersebut jika dirinya benar-benar bisa membantu kelompok Xiao Yan. Mendengar hal tersebut manusia pohon itu pun seketika menghela nafas lega sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya Xiao Yan pun menanyakan beberapa hal kepada manusia pohon tersebut. Xiao Yan menganggukkan kepalanya setelah menyadari bahwa mereka pada saat ini berada di lembah seluas ribuan mil. Di luar lembah ini ada lautan dan konon katanya di balik lautan tersebut ada sebuah daratan. Xiao Yan pun memperhatikan peta di mana lokasi peta ini sesuai dengan apa yang diceritakan oleh manusia pohon. Xiao Yan pada saat ini melihat tempat di mana jantung api berada. Jika diperhatikan dari tempat tersebut sepertinya jantung api tersebut berada di bawah laut. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening dan merenung sejenak. Pada akhirnya Xiao Yan lanjut bertanya kepada manusia pohon apakah dirinya tahu apa yang berada di bawah laut. Begitu Xiao Yan menanyakan hal ini manusia pohon itu terdiam dan sedikit bergetar. Melihat keanehan dari manusia pohon seolah-olah ada yang disembunyikan Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya. Namun ketika Xiao Yan menanyakan hal yang sama pada saat ini manusia pohon itu benar-benar kembali bergetar. Pada saat ini sosoknya seolah-olah sedang mengingat pemandangan yang mengerikan dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merasakan jejak dari manusia pohon ini yang seperti seorang manusia. Xiao Yan berpikir sepertinya makhluk ini sebelumnya adalah manusia dan telah menerima kekuatan kutukan. Kekuatan kutukan ini seperti kekuatan kutukan khusus yang sangat mirip yang dimiliki oleh Xia Zhenghui. Pada akhirnya Xiao Yan segera berkata jika Xiao Yan tidak salah menebak seharusnya sosok manusia pohon ini sebelumnya adalah manusia. Jika begitu permasalahannya maka apa yang telah mengubah tubuhnya menjadi seperti ini? Mendengar perkataan Xiao Yan ini pada akhirnya manusia pohon itu pun segera berbicara dengan suara serak kepada Xiao Yan. Dengan gemetar dirinya pada saat ini segera berkata agar tuan semua pada saat ini segera pergi. Ada klan hiu di laut di sana dan mereka benar-benar memiliki kutukan dan kutukan tersebut sangat kuat. Banyak tim yang telah pergi ke sana sebelum tim dari tuan tetapi tidak satu pun di antara mereka yang selamat. Ketika berbicara sampai di tahap ini manusia pohon itu pun seketika terdiam. Xiao Yan pun dengan penuh ketidaksabaran segera bertanya dan apa yang dimaksud oleh manusia pohon. Manusia pohon itu pun tampak murung dan merenung dan tampak ragu-ragu untuk menjelaskan. Namun di bawah ancaman berulang-ulang dari Xiao Yan sosoknya pada akhirnya mulai berbicara. Manusia pohon itu pun berkata bahwa kontes 10.000 alam ini adalah penipuan besar. Begitu kata-kata ini keluar seluruh tim Fearless pada saat ini benar-benar terdiam, mata juga sedikit menyipit dan menyadari bahwa tampaknya manusia pohon ini mengetahui beberapa rahasia. Xiao Yan pada akhirnya terus bertanya penipuan macam apa yang dimaksud oleh manusia pohon. Mendengar hal tersebut manusia pohon pada saat ini segera berkata bahwa dirinya akan menunjukkan jalannya kepada mereka. Tetapi mereka harus berjanji kepada manusia pohon bahwa mereka harus membiarkannya tetap hidup. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak dan berpikir bahwa manusia pohon ini telah memberi mereka banyak informasi. Sosoknya juga sepertinya mempertaruhkan nyawa ketika memberikan informasi ini kepada kelompok Xiao Yan.
Pada akhirnya Xiao Yan menghela nafas dan melemparkan 100 juta pil origin abadi kepada manusia pohon. Xiao Yan pun segera berkata kepada manusia pohon bahwa dirinya pada saat ini harus menunjukkan jalannya kepada kelompok Xiao Yan. Manusia pohon itu pun menerima pil dari Xiao Yan dan pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya segera memimpin perjalanan untuk pergi ke tempat yang penuh dengan Tobrut.